Itu tidak terhitung lagi kalinya orang itu pergi survei ke sini kan. Tapi yang titik terangnya bagi masyarakat dalam keraguan. Tentu nanti seandainya tambang masuk, ya orang tuh bisa jadi ya terjadi pencemaran kan pada air. Selagi bisa memilih, sih lebih baik mungkin nggak usah aja ada tambang di sini. Saya pikir potensi krisis yang akan terjadi di kampung ini bakal terjadi signifikan kalau perusahaan tambang itu jadi beroperasi atau melakukan eksploitasi di 4 kampung di sini. Jadi kalau seandainya itu tuh berlanjut tambang itu, sedangkan tambang itu di dalam kampung sekaligus di dalam lahan masyarakat. Jadi kalau perkebunan udah digarap, itu kemana lagi tempat hidup kami? Yang di inklap PT Buana Tambang Jaya itu yang ada petanya sama kami sebanyak 3.000 hektar dulu kan. Tapi ada perubahan sewaktu orang BLH turun kemarin, dia pasang spanduk. Itu ternyata di sana 2.833 hektar. Kalau seandainya tambang itu dibuka, dampaknya kepada kami yang pertama tentang ekonomi. Ya, lahan kami akan habis. Kedua, tentang keselamatan desa Kebun Tinggi ataupun Lubuk Ligau itu akan diendam oleh lumpur, bukan air yang mengendam. Nah, yang ketiga tentang kesehatan, tentang air minum, air tempat mandi kami. Sumbernya kan di hutan, di hulu-hulu sungai itu. Kalau di desa Lubuk Ligo ini, alhamdulillah angka kesakitannya masih sangat minim. Kalau pada balita biasanya karena perubahan cuaca aja, seperti batuk pilek biasa, demam biasa, atau kadang-kadang diare. Kalau pada orang dewasa, orang tua biasanya itu karena faktor penyakit rematik aja sama sakit mah. Kalau untuk pencarian pertama ya karet sekitar 50.000, 80.000 sehari. Kalau cuacanya musim kemarau lebih banyak menghasilkan. Kalau cuaca model kini musim hujan, tentu mata pencarian tetap menurun. Nah, kita punya potensi, cuma nggak bisa dikembangkan. Yang kayak air terjun itu kan bisa kita kembangkan gitu. Tetapi cuman transportasi ke lokasi itu sangat sulit. Cuma kami harapkan pada pemerintahan supaya dapat dikembangkan lah itu. Gambaran secara umum kondisi hutan yang ada di Kenagarian Pangkalan Kapas ini itu kalau secara kontur itu konturnya berbukit-bukit. Kemudian dilihat dari segi potensi, kawasan hutan yang ada di Kenagarian Pangkalan Kapas ini memiliki potensi wisata yang besar, kemudian potensi sumber daya alam yang cukup besar, ditambah lagi dengan keanekaragaman tanaman buah-buahan yang ada, serta hewan-hewan langka yang masih satwa-satwa liar yang masih dilindungi juga masih banyak gitu. Yang mana hutan ini juga akan diusulkan sebagai kawasan hutan desa nantinya, itu dengan total area lebih kurang 5.400 hektar dengan 4 desa yang ada di Kenagarian Pangkalan Kapas. Mungkin lebih baik desa ini berkembang secara perlahan. Yang penting kami bisa mempertahankan beberapa hal yang masih kami percaya itu yang membuat damai, yang membuat tentram kehidupan kami di desa. Kemudian nomor duanya mungkin secara mental masyarakat kami belum siap untuk menerima hal-hal baru, apalagi semacam tambang. Dan meskipun nanti ada ganti rugi atau ini, itu cara pengelolaannya dari segi SDM, persaingan nanti dengan orang-orang baru, itu kami tidak akan siap.
Kalau masuknya batu bara, kita tahu dengan limbah batu bara dan debu batu bara, belum lagi debu dari jalanan yang diangkut oleh truk-truk nanti ke depan ketika ini dieksploitasi, tentu tingkat kesehatan masyarakat juga menjadi potensial untuk terjadi krisis kesehatan juga di kampung di sini gitu ya. Sungai di desa kami yang mungkin ke bawahnya puluhan desa yang ada sampai ke Gemasana, ibu kota kecamatan, itu kami tidak ingin sungainya tercemar dan tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Bukan hanya masyarakat Kenagarian Pangkalan Kapas yang mendapat dampak dari kehancuran wilayahnya, melainkan juga masyarakat yang ada di bantaran hilir Sungai Kampar Kiri ini. Pada dasarnya masyarakat Kampar Kiri ini memiliki tradisi setiap desa itu memiliki lubuk larangan. Jika adanya tambang yang akan masuk ke hulu dari Sungai Kampar ini, maka lubuk larangan ke hilirnya akan bisa terancam. Kalau kami atau khususnya saya hasil pengamatan di beberapa hari di sini, rekomendasi yang menurut saya harus dilakukan oleh pemerintah minimal untuk mencegah terjadinya proses penghancuran kampung atau penjarahan terhadap sumber daya di kampung, itu adalah tidak ada aktivitas pertambangan batu bara di 4 kampung di sini.